Malam hari, selepas Isya, resepsi pernikahan Kei dan Senja pun dimulai. Senja dan Kei sudah berdiri di atas pelaminan yang tidak terlalu luas namun, terlihat mewah. Kei nampak gagah dengan balutan setelan jas berompi. Senja nampak cantik dengan gaun pengantin yang mengembang di bagian bawah. Hijab yang simpel bermahkotakan tiara kecil di atas kepalanya, menambah keanggunan pada diri Senja. Satu persatu keluarga dan tamu mengucapkan selamat. Arka si jahil menghampiri Kei dengan percaya diri. "Selamat my man," ucap Arka, menjabat tangan Kei lalu memeluknya. "Tang Yuka, lu memang sahabat ter-the best." Kei merangkul Arka, akan tetapi, pelukan haru itu berubah menjadi kacau. Lu perlu les private untuk malam pertama. Nanti gue siapakan?" tanya Arka dengan berbisik. "Tenang aja, diskon 50% buat lu mah, Kei." "Lu, meluk gue ada maunya ternyata." "Ogah. Walaupun gratis gak minat gue, balik sana ke adik gue. Jangan sampai mulut lu gue buat dower di sini," sungut Kei dengan mendorong pelan tubuh Arka dan Arka tertawa kecil sambil berlalu dari atas pelaminan. Sudah, malu sama para tamu." Masa pegantinnya marah-marah begitu, protes lembut Senja dengan memegang tangan Kei. "Ya habisnya, sayang, membuat aku kesal saja, dasar asisten gendeng. Bayangkan dia nawarin obat kuat pakai acara diskonan," bisik Kei dan Kei menyalami tamu lain masih nampak kesal. Senja hanya mengekeh dan geleng kepala pelan. Dua sahabat itu selalu ada saja yang diributkan, walaupun pada akhirnya mereka akan kembali akur dan damai. Setelah semua mengucapkan selamat, termasuk Willy, Entan, Zio serta para istri mereka, maka para tamu mulai menikmati minuman dan hidangan yang ada. Orang tua Kei dan Senja nampak kelelahan saat semakin malam. Mereka beranjak ke kamar masing-masing untuk istirahat. Pengantin pun turun dari pelaminan dan berbaur bersama para tamu yang rata-rata eksekutif muda. Para kolega dan teman sekolah serta kuliah Kei, resepsi pernikahan Kei mirip ajang reunian pada akhirnya. Senja nampak menguap dan menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kei yang memperhatikan itu, ia tahu Senja mengantuk. "Sayang, sudah mengantuk ya?" tanya Kei, kini jam menunjukkan pukul 10 malam lebih. Sedikit cock-eye. "Tidak mengapa, teruskan saja mengobrolnya," balas Senja dengan tersenyum. "Tidak mengapa sayang, aku bisa mengobrol kembali besok. Aku juga ngantuk." Kei mengedipkan sebelah matanya. Senja mengerutkan dahi. "Guys, istri gue ngantuk berat. Gue ngamar dulu ya, besok bisa dong lanjut ngobrol-ngobrolnya." "Silakan yang mau lanjut lepas kangen, ada keluarga gue yang lain kok," ucap Kei dengan berdiri. "Oke Kei, selamat ngamar deh. Selamat menikmati malam pertama Kei. Jangan lupa, jamu Kei," ucap para teman dan rekan bisnis yang rata-rata usianya tidak jauh dari Kei. "Sip friends," ucap Kei, "mari, sayang." Tanpa memberitahu Senja, Kei membopong tubuh Senja, sehingga mendapatkan tepuk tangan riuh dari para tamu. "Mas, malu," protes Senja pelan. Namun, ia tersenyum dan menyusupkan wajahnya di dada Kei. "Aku ingin mereka tahu bahwa kamu milikku," ucap Kei sembari berjalan menuju kamar pengantin mereka. Hingga keduanya sampai di dalam kamar, Kei baru menurunkan Senja dengan hati-hati di sofa tunggal dekat tempat tidur. "Mau mandi?" tanya Kei dengan berjongkok di hadapan Senja dan membantu Senja melepaskan sepatu ketsnya. Senja dan Kei memang menggunakan sepatu kets, karena media yang mereka injak adalah pasir. "Dingin mas, aku membersihkan diri saja, tadi kan sudah mandi juga, aku belum salat Isya, ujar Senja. "Baiklah, aku bantu membuka gaunmu dulu. Setelahnya kamu bersihkan diri, salat Isya dan sesudah itu, kita salat sunnah 2 rakaat. Mau kan, sayang?" "Insya Allah, aku mau," jawab Senja dengan sumringah. Kei membantu membuka gaun resepsi Senja dengan telaten, dari mulai tiara kecil, kerudung luar dan dalam. Gaun juga dalaman gaun. Senja menurut saja. "Sebentar lagi kok, kamu akan mendapatkan hakmu," ucap Kei entah pada Senja atau bicara sendiri, akan tetapi Senja yang mendengar itu jadi ingin tertawa. "Mas aneh, hehehe, tapi kamunya ngantuk ya?" tanya Kei pelan. Namun, sorot matanya penuh damba. "Enggak ngantuknya sudah hilang," jawab Senja dengan cepat. Kemudian menunduk malu, Kei malah tertawa. Lalu menanggalkan pakaiannya dan menyisakan kaos atasan serta mengangkat Senja menuju kamar mandi. Senja membersihkan diri, lalu wudhu dan salat, Kei yang sudah melaksanakan salat Isya sebelum acara resepsi. Ia menunggu Senja selesai salat Isya dan rencananya akan mengajak Senja, salat sunnah 2 rakaat sebagai pengantin baru.
Senja nampak khusyuk melaksanakan salat Isya hingga zikir. Setelah selesai, Senja menoleh ke arah Kei yang sudah siap dengan atasan kopiah, koko dan juga kain sarung. Sudah siap, tanya Kei dan Senja mengangguk. Akhirnya Kei menjadi imam untuk salat sunnah tersebut. Senja mencium tangan kanan Kei setelah selesai. Kei mendoakan Senja agar senantiasa menjadi istri solihah hingga kapanpun. Terima kasih, sayang, sudah begitu ikhlas menunggu aku sembuh, ucap Kei. Aku pun berterima kasih, karena Mas Kei sudah begitu ikhlas menerima syarat pernikahan sebelumnya, balas Senja. Aku, lakukan Mas, tidak ada keraguan apapun lagi di dalam hatiku, aku milikmu. Kamu berhak atas aku. Kei tersenyum mendengar Senja bicara seperti itu. Senja ternyata memahami apa yang akan ia sampaikan. Baiklah, Assalamualaikum cintaku, Waalaikumsalam kekasih hatiku. Kita mulai dengan bismillah. Pernikahan ini kita mulai dengan indah, dan akan kita akhiri dengan indah, yaitu hanya kematian yang akan memisahkan kita, insya Allah. Tentu semoga Allah senantiasa meridhoi pernikahan kita dengan pernikahan sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Kei mengajak Senja berdiri, lalu melepaskan mukena yang Senja kenakan. Melipat mukena dengan apik, menyimpan di atas sofa, ia melakukan hal yang sama membuka atasan koko, kain sarung. Kei hanya menggunakan kaos dan Senja hanya menggunakan gaun tidur dari sutra yang lembut dan bermodel sederhana. Kei menelan ludah, melihat kecantikan alami Senja, yang sudah menghapus riasan di wajahnya itu. Kei mendekati Senja yang menunduk. Lalu Kei mengangkat dagu Senja agar wajahnya terlihat. Kamu cantik sekali, baju itu pas di tubuhmu. Aku mencintaimu istriku. Terima kasih atas gaun tidurnya, aku suka. Tidak terlalu aku mencintaimu juga suamiku. Kei tahu Senja masih gugup. Senja tersenyum dan mengangguk. Kei pun tersenyum, lalu ia mengangkat tubuh Senja, membaringkannya di atas peraduan yang telah bertabur bunga-bunga dan wangi khas pengantin baru. Perlakuan yang lembut, apik dan tidak buru-buru. Kei membuat Senja setenang dan serileks mungkin. Maaf, aku juga tidak mau melakukannya. Tapi gemas, ia menatap Senja dengan senyuman. Tidak mengapa, asal jangan banyak-banyak, protes Senja. Aku melafalkan doa. Semoga benihku segera tumbuh dan menjadi bibit unggul serta menjadi keturunan soleh dan solihah, pinta Kei dengan suara parau. Senja membisikkan sebuah doa dan Kei mengikutinya, lalu ia membaca basmalah dan Kei tersenyum dengan berurai air mata, lalu ia kecupi kepala Senja sekenanya. Rasa bahagia dan juga lega, rasa bersyukur telah berhasil melewati segala ujian di dalam hidupnya selama 2 tahun hilang ingatan. Berhasil kembali meraih rumah tangganya, dan kini malam pernikahan itu sedang ia lewati bersama orang yang ia inginkan, orang yang ia dambakan dari sejak awal bertemu. Maaf sayang, telah menyakitimu. Bisik Kei. Tidak aku menangis haru dan bahagia, ucap Senja, rasa sakit ini tidak seberapa, bila dibandingkan dengan rasa sakit saat Mas melupakanku dan kita saling berjauhan. Bisik Senja kembali dan Kei kembali mengecupinya dengan penuh kasih sayang. Sehingga kebahagiaan Kei dan Senja melambung ke nirwana. Terdengar bisikan Senja menuntun Kei dengan doa dari akhir senggama. Senja merebahkan kepalanya di atas dada Kei yang sedang terlentang, sebelah tangannya mengelus lembut pipi Kei. Terima kasih, sayang. Kei mengecup kening Senja sekenanya, kedua tangan Kei memeluk tubuh Senja dengan selimut. Terima kasih kembali Mas. Lagi Kei tersenyum bahagia kemudian. Asteris. Keesokan harinya, keluarga inti dan para tamu sudah meninggalkan Pangandaran dari sejak selesai sarapan. Kini tinggal Kei dan juga Senja. Arka dan Sabrina menginap di rumah orang tua Arka. Orang tua Senja dan kakak Senja serta istrinya pulang ke rumah ayah Senja. Papi, Mami Willy dan Alina, pagi sekali sudah kembali ke Jakarta dengan menaiki helikopter. Ethan dan Zio memilih jalan darat. Lusa kita pergi ke Paris untuk berbulan madu, ucap Kei pada Senja, selepas salat zuhur keduanya hanya bergumul di dalam selimut dan di atas tempat tidur. Loh, kita tidak pulang dulu ke rumah Mama? Tanya Senja dengan nada kecewa. Kamu mau menginap di sana? Tanya Kei. Senja mengangguk dengan mimik manja. Kei tersenyum. Kalau begitu, selepas asyar, kita ke sana. Menginap semalam dan besok siang, kita akan pulang ke Jakarta dengan menaiki helikopter. Terima kasih Senja memeluk Kei. Jangan merasa senang dulu, sayang. Karena aku akan menyerangmu aku pastikan kali ini, ucap Kei membuat Senja menelan ludahnya. Kalau begitu, kita di sini saja. Hehe, ucap Senja dengan menyeringai. Tidak bisa, kita tidur saja. Enggak mau,
Yes baby, aku sayang, aku kecanduan kamu. Pekik Kay, membuat Senja mencubit perut yang katanya mirip tahu sumedang. Ai, jangan teriak-teriak, aku malu. Biarkan dunia mendengar kalau aku sudah kecanduan kamu, saya Aang. Ai,